dan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan setulus-tulusnya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajarannya yang telah bersedia menerima kami dengan penuh keramahan untuk melaksanakan kegiatan studi lapangan bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1, 2, dan 3 hari ini, hari Rabu 2 Agustus tahun 2023. Manusia Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Ramlianto SPMB, kami silakan. Intinya kami sangat berterima kasih dijadikan sebagai tempat untuk bersama-sama kita belajar. Jawa Timur belajar juga pada teman-teman dari Kalimantan Tengah, sehingga ke depan layar interaktif kami loh Pak. Jadi teman-teman belajar tuh hanya dengan menyentuh, melihat dan mendengar. Contohnya erosi gunung. Antisipasi pengurangan ada antisipasinya, tindakannya apa, sikapnya pun ada lokasi pemanfaatan lahan. Tidak semua anak-anak TK mau mendengarkan. Lalu mereka jalan sendiri, nggak apa-apa, biarkan saja mereka main dulu, nggak masalah. Tapi nanti pas ending-endingnya mereka tetap akan mau mendengarkan. Tergantung tingkatan TK-nya, Pak. Kalau TK yang favorit, mereka semua bawa buku semua wajib sama gurunya. Itu mencatat semua yang di sini. Jadi semua konten jenis bencana itu ada di sini. Ya, kartun atau video-video tentang bencana-bencana lewat video. Ya, itu di Mospena. jadi datang sini mau sepena dulu belum bencana ya? Belum. Oke. Nanti kalau udah di Mospena, kalau misalnya siswanya banyak, kita bagi jadi 2. Jadi di balik Mospena itu nanti ada kayak buku-buku tentang kebencanaan, tapi versi kartun, ada yang cerita-cerita, ada yang bentuk-bentuk.
Korban yang timbul akibat munculnya tsunami biasanya disebabkan oleh Saat ini kita berada di tenda mitigasi terkena bencana yang ada hantaman di gelombang BPBD tsunami yang Jawa keras Timur, di mana dan di sini berulang-ulang. informasi berdasarkan atau berbasis digital. Informasi digital ini dapat kita adopsi di organisasi tempat kita bekerja agar masyarakat umum dapat memperoleh informasi terkait organisasi yang ada di wilayah kerja kita. Ini adalah salah satu dari program dari BPBD Jawa Timur untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita harapkan dari kesempatan ini bahwa kita bisa aplikasikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin itu terkait dengan ini adalah peralatannya. Ada sepatu, helm, selang, dan ini adalah nampar. Mungkin itu jadi mungkin ini bisa kita bikin nanti pelajaran di provinsi kami. Kita melihat efektivitas dan efisiensi sosialisasi terhadap masyarakat itu begitu dominan di sini. Ketika misalnya sosialisasi ke tengah masyarakat satu persatu, peserta didik mendatangi sekolah dan lain sebagainya. Dengan Tempina ini kita disajikan visualisasi yang lebih mempermudah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik itu kalangan masyarakat umum, peserta didik, pelajar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi penggunaan anggaran pun akan lebih ekonomis dibanding kemudian harus jalan atau menempuh perjalanan dengan jarak jauh ke sekolah di Kabupaten A, Kabupaten B, dan lain sebagainya. Ini contoh visualisasi yang bisa disajikan ke kita tadi. Dengan mudah kita bisa belajar terhadap jenis bencana tertentu, misalnya bencana banjir, antisipasi yang akan kita tempuh, langkah pencegahannya, kemudian tindakan yang dilakukan, upaya evakuasi dan lain sebagainya. Contoh kita buka. Antisipasi untuk bencana banjir. Harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat. 3. Pembangunan infrastruktur Ini harus kedap air. upaya pencegahannya. Pembangunan untuk menanggulangi terjadinya banjir, maka langsung. dibutuhkan Jadi, antisipasi tamu banjir. atau pengunjung yang hadir Optimalisasi sungai untuk atau mendapatkan edukasi sungai atau penanganan sungai bencana yang langsung mengetahui dan upaya digunakan pencegahan yang harus dilakukan sebagaimana seperti tidak apa. membuang sampah Kemudian di tindakan selokan, kebersihan dan deras arut menghadapi banjir. Tetap ketika terjadi dan upaya evakuasi yang dilakukan. Gunakan prinsip throw. Mantap deh untuk Tempina BPBD Jawa Timur. Sukses selalu. Alhamdulillah kita sudah berada di Tempina. Tadi setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan yang ada di BPBD bahwasannya sasaran yang mereka edukasi dari berbagai macam. Nah, cukup menarik tadi bahwa anak-anak TK dan lain sebagainya itu termasuk sasaran yang akan diedukasi. Tentunya ketika melibatkan anak-anak, maka pihak BPBD menyertakan hal-hal apa yang disukai oleh anak-anak, yaitu berupa taman bermain. Sehingga menurut kami ini cukup efektif dalam melakukan komunikasi dengan anak-anak sebagai sasarannya. Mungkin ini akan menjadi salah satu yang bisa kita terapkan dalam melakukan komunikasi pada sasaran yang ingin kita tuju. Sukses. Di Provinsi Jawa Timur juga ternyata memiliki banyak gunung berapi yang mendatangkan edukasi ekologi untuk mendatangkan wisatawan. Tapi ternyata gunung berapi juga harus kita kenapa gunung berapi juga memiliki bencana yang kita juga memberikan edukasi terkait bencana gunung berapi dengan diadakannya siaga menghadapi erupsi gunung api. Hal ini diberikan kepada mereka untuk memberikan edukasi terkait penanggulangan bencana gunung berapi. Ini adalah tas siaga bencana yang diberikan untuk anak-anak apabila terjadi bencana nanti mereka sudah siap. Yang isinya itu berupa ada pakaian, surat berharga, senter, kotak P3K, masker debu, nanti dan lain-lain
sebagainya. Nanti akan diterangkan oleh teman saya, Maya. Silakan untuk Bu Maya menerangkan lebih lanjut. Ya. Baik, di sini ada tas siaga bencana, di mana perlengkapan untuk bertahan hidup. Jadi tas ini bertahan selama 72 jam untuk bertahan hidup. Di mana isi dari tas ini antara lain ada masker, fluid, air minum, handphone, radio, snack, uang, kotak P3K, senter, dan surat berharga. Di mana sering bencana itu banyak yang kehilangan surat berharganya. Sesuai dengan riset bahwa orang yang selamat itu ialah orang yang bisa bertahan hidup. Terima kasih. Aku apa? Selamat siang Mas Bro semuanya. Siang ini kita berada di terminal BPBD Jawa Timur. Nah, pada bagian belakang ini ada salah satu penjelasan tentang likuifaksi, yaitu keadaan di mana air mendorong luluhan pasir, sehingga kalau di dinas kami sendiri di PUPR itu berkaitan dengan kekuatan struktur gedung. Karena akibat likuifaksi ini, kalau di istilahnya di struktur gedung itu akan terjadi boiling sehingga terjadi keruntuhan pada gedung seperti yang dilihat pada gambar-gambar berikut. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kita sekarang posisinya di BPBD Provinsi Jawa Timur. Saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan kebakaran yang kita persiapkan dalam menghadapi bencana. Pertama, kantong mayat ini ditemukan biasanya kalau terjadi bencana itu kalau ada anak hilang 2 atau 3 hari, biasanya ada yang muncul ke permukaan. Jadi kebijakan ini diangkut dengan warga masyarakat, dibantu tim penting. Kemudian ada elemen bentuk potongan kepala, anak dewasa. Ini ada sinter ini. Sinter kalau siapa tahu kejadian itu malam Pak, jadi kita juga. Nah, kemudian ini alat pengurus beton. Siapa tahu kejadiannya itu gempa ada reruntuhan segala macam Pak, ada yang terjepit dan segala macam Pak. Ini alatnya yang memotong beton. Kemudian ini kalau pohon tumbang Pak ada senso Pak. Jadi kalau ini senso, kalau pohon tumbang ini yang memotong ini. Kemudian kalau kejadiannya itu berat sekali dan mati lampu, kita sudah siapkan genset. Cuma kalau malam hari dalam genset ini talinya Pak. Mungkin itu Pak penjelasan kami perbekalan yang ada di Jawa Timur. Selamat siang Bapak, terima kasih. Selamat siang, bersama saya Aldi di kelompok 4. Pada hari ini kami sedang berada di BPBD Provinsi Jawa Timur. Tentunya sambutan yang sangat luar biasa dari mereka panitia, baik pelaksana yang telah membantu suatu kegiatan ini, sehingga kelengkapan di dalam ini sangat luar biasa dan dipenuhi dengan fitur-fitur yang dimensi yang bisa kita pahami dengan cepat, baik itu dari gempa, bencana, tsunami, erupsi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat suatu tindakan itu tidak hanya dari sebuah teori, tapi bisa kita lihat dari mana praktis 3 dimensi yang telah ditampilkan oleh mereka BPBD Provinsi Jawa Timur. Semoga kedepannya kita di Kalimantan Tengah bisa menampilkan hal serupa, walaupun dengan sistem dan SDM yang kurang, tidak mengurangkan suatu inovasi mereka untuk berbuat lebih baik untuk tampilan mereka di BPBD. Luar biasa. Terima kasih.